ini sebagai ajang pencitraan. Ini bukan pencitraan. Pemirsa, Anda kembali dalam Prime Time Talk. Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono angkat suara tentang dana aspirasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui akun Twitternya. Di era pemerintahannya, SBY mengatakan menolak usul pengadaan dana aspirasi karena dianggap menyamakan kewenangan eksekutif dan legislatif. SBY menuangkan 5 hal yang harus dikritisi dan diuji atas ide dana aspirasi DPR. Berikut kami tampilkan 16 kicauan SBY di akunnya @sbyudhoyono. Anggota DPR dari fraksi Golkar, M. Misbakun, mengkritik tweet Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tentang usulan dana aspirasi daerah pemilihan. Melalui akun Twitternya @mmisbakun, anggota Komisi 11 DPR itu mengingatkan SBY lebih berhati-hati menyampaikan opini mengenai usulan dana aspirasi sebesar 20 miliar rupiah per anggota setiap tahunnya itu.
Ya, pemirsa Anda juga bisa ikut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021529000311 atau melalui pesan singkat atau SMS di nomor 08118335551. Dan Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Saya kembali melanjutkan perbincangan. Pak Yandri mungkin menanggapi dulu statement dari Pak SBY. Ada beberapa hal yang kemudian ya betul. Saya kira saya berterima kasih kepada Pak SBY membuat kita semakin hati-hati dan perdebatan tentang dana aspirasi ini semakin meluas, bagus. Tetapi menurut saya apa yang disampaikan SBY mungkin banyak kurang tepatnya ya kan tadi. Seperti misalnya apa? Ya misalkan dia khawatir seolah-olah DPR akan mengambil hak eksekutif. Yang saya katakan tadi dari awal bahwa DPR hanya mengusulkan program, tidak memegang duit, tidak juga ikut tender dan tidak akan cawe-cawe di proyek itu. Dan ini kan akan dibahas dalam antara pemerintah dan DPR dan itu akan disahkan dalam Undang-Undang APBN nanti tahun 2016 gitu kan kalau disetujui. Nah sekali lagi menurut saya ini boleh saja kita berdebat tapi yakinlah perlu kita percaya dulu ini belum pernah diuji coba ya kan. Kalaupun ada kritik dan saran itu kita terima. Sekali lagi ini murni dan yakin dari 560 itu insya Allah adalah orang-orang amanah ya kan akan bisa menjalankan amanah dan pengawasan akan sangat melekat karena ini ada uang negara, di situ ada LSM, ada BPK, ada mungkin masyarakat umum dan termasuk yang mengusulkan akan mengawasi langsung. Jadi kita meyakini ini adalah salah satu cara untuk mempercepat laju pembangunan secara merata. Tapi, yang saya katakan tadi ada jalan yang dibangun terus, tapi mungkin ada jalan yang tidak pernah dibangun karena tapi mungkin mengenai jumlahnya sendiri Pak Yandri bagaimana 20 miliar per anggota? 20 miliar itu bagus. Yang saya katakan tadi kalau misalkan ada kekhawatiran tumpang tindih, misalkan daerah saya ajukan jalan X misalkan. Tiba-tiba kata bupati ataupun pemerintah pusat, jalan itu sudah ada anggarannya, alhamdulillah. Nggak perlu lagi saya ngotot. Kalau misalkan itu gedung saya usulkan untuk gedung pendidikan, misalkan kata Menteri Pendidikan itu sudah ada dana, alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya sekali lagi kita menampung aspirasi dan dana itu serahkan kepada pemerintah yang mengelola, menganggarkan juga kepada pemerintah, yang melaksanakan pemerintah kita pada tahapan mengusulkan dan mengawasi di lapangan nanti. Gitu. Artinya nanti tidak akan tumpang tindih dengan sejumlah program-program pemerintah di daerah sendiri. Makanya tadi nggak mungkin kan yang menganggarkan kan pemerintah. Kalau misalkan di situ sudah ada X rupiah terhadap jalan itu, maka pemerintah nggak mungkin akan melakukan penambahan ataupun double anggaran kan. Tetapi mungkin komunikasinya yang diperbaiki. Misalkan Bupati sampaikan, Pak Yandri itu jalan sudah saya anggarkan. Alhamdulillah Pak Bupati, berarti saya nggak usah ini. Nah intinya kita memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan kita dengan nyata sekarang itu. Dan kalau misalnya sudah dianggarkan semua di program pemerintah, tunggu dulu Pak Joni. Artinya kalau sudah dianggarkan di pemerintah daerah sendiri begitu untuk realisasinya dan tidak perlu lagi ada yang tambahkan, tidak perlu ada dana aspirasi seharusnya. Oke, Pak. Ini harus diluruskan dulu. Yang dikatakan dari tadi ini DPR menyampaikan pada pemerintah, menyampaikan pada pemerintah. Nah, yang dimaksudkan pemerintah di sini adalah pemerintah pusat. Kenapa? Karena pada saat sekarang ini sedang pembahasan antara pemerintah pusat dan DPR RI terkait dengan APBN 2016. Sambil penjelasannya adalah pemerintah daerah. Nah ini tidak sambung. Yang kita maksudkan adalah aspirasi itu harus diperjuangkan, disalurkan, tidak memotong jalur perencanaan. Itu juga ya sama ya pandangan kita dan pandangan Pak SBY, sisi tinjauannya sama. Ya Pak SBY udah berpengalaman terkait dengan APBN. Dan kebetulan analisa kami sama, landasan hukumnya sama, yaitu tidak boleh dana ini memotong jalur perencanaan yang dilakukan secara berjenjang dan dalam waktu panjang. Tapi kan ada beberapa hal yang mungkin miss dari pemerintah pusat sendiri yang kemudian membutuhkan. Sebenarnya justru Pak SBY bukan dana alokasi khusus. Zaman Pak SBY itu baru ada loh. Gini, dana alokasi khusus itu juga nggak pakai jenjang sebenarnya. Harus sama ya. Kenapa begini? Ya, pada saat dimana saat ini DPR memasukkannya memotong pemerintah daerah, maka jangan berasumsi tidak terjadi tumpang tindih. Pasti terjadi tumpang tindih. Dan ini tidak boleh. Bagaimana dan karenanya supaya tidak terjadi tumpang tindih, bukan diserahkan aspirasi ini kepada pemerintah pusat, tapi diserahkan kepada pemerintah daerah. Ya, untuk dibahas melalui musrenbang untuk tahun depan, tahun 2017. Jangan memotong jalurnya. Kalau sekarang diserahkan kepada pemerintah dalam menyusun APBN, berarti ini tidak melalui musrenbang. Ini tidak melalui pemerintah daerah. Ini tidak melalui DAK yang mau diselipkan di DAK. Pemerintah daerah tidak tahu, itu salah. Itu langgar undang-undang dan ini ilegal. Ya, ini baik, tidak tahan boleh. dulu. Kita ada penelpon, masyarakat juga ingin berbicara. Ada Pak Hengki Wongki dari Manado, Sulawesi Utara. Sorry, Hengki Wongkar ya. Pak Hengki? Halo. Ya, Pak Hengki dari Manado, benar ya Pak ya? Dari Tomon, Sulawesi Utara. Tomon, silakan Pak Hengki mau memberikan masukan kepada anggota DPR kita yang sudah ada di studio mengenai dana aspirasi Halo. ini. Iya Pak, silakan. Selamat malam. Malam.
Malam. Malam Pak Hengki. Dari Tomohon, Sulawesi Utara. Silakan Pak Hengki. Tomohon, bukan Manado. Oke, ya silakan Pak Hengki. Kalau menurut saya dana ini saya kira tidak perlu disalurkan karena ini untuk kepentingan pribadi anggota DPR. Karena kan DPR itu pembuat anggaran bukan pengguna anggaran. Jadi masyarakat, saya kira pemerintah juga jangan seenaknya, jangan terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh anggota DPR yang setuju. Oke. Saya melihat yang PAN yang paling ngotot setuju dengan dana aspirasi ini sama Golkar. Jadi menurut saya pemerintah jangan, karena itu dana kan untuk ke daerah kan sudah ada di APBD. Oke. Dana alokasi khusus dan dana alokasi tertentu itu kan sudah ada untuk daerah-daerah. Oke. Itu pasti akan diberikan kepada konstituen mereka secara pribadi. Itu pasti akan sama dengan dana reses. Itu kan prosesnya baik, begitu. Pak Hengki. Artinya dana tersebut tidak diterima oleh Pak Hengki dan teman-teman di Tomohon ya? Akan terima. Jadi itu bohong kalau mereka bilang itu akan untuk pembangunan di daerah-daerah. Ya udah, oke. Terima kasih Pak Hengki. Sayang sekali kita sudah berkomunikasi dengan Pak Hengki di Tomohon, tapi kita sudah menangkap protes dari Pak Hengki sendiri. Bapak-bapak akan menjawabnya di segmen berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time Talk.